Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril yang awal turunnya ada pada bulan Ramadan. Yang kitab ini diturunkan kepada umat manusia sebagai pembimbing, sebagai petunjuk, sebagai cahaya yang menerangi gelapnya malam, sebagai obat dikala sedang sakit, sebagai penghibur dikala sedang bersedih dan berduka, dan juga sebagai pembela kelak nanti di hari kiamat. Dan pada kesempatan kali ini, kita ingin lebih dekat kepada Al-Quran, kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin memahami apa yang Allah pesankan dalam kitab-kitabnya. Kita juga ingin menggali tentang hukum-hukum yang telah Allah tetapkan di dalam ayat-ayatnya. Kita ingin mengetahui perkara yang wajib untuk kemudian kita kerjakan, dan juga kita ingin mengetahui perkara yang haram yang kemudian untuk kita tinggalkan dan kita jauhi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan hati kita semuanya, memudahkan pendengaran kita, memudahkan penglihatan kita, dan memudahkan segala urusan kita untuk memahami kitabnya. Maka dari itu, bismillah, dengan menyebut nama Allah kita mulai, dan hanya kepadanya kita bertawakal. Pada kesempatan kali ini kita ingin lebih memahami dan memperdalam pemahaman kita semuanya terhadap kitab Allah. Itu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan petunjuk bagi segenap manusia, bagi yang menginginkan kehidupan yang mulia di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita ingin membahas sebuah tafsir yang merupakan tafsir yang sangat ringkas, tafsir yang sangat mudah untuk dipahami, bahkan oleh pemula sekalipun. Kalau kita lihat di luaran sana, maka kitab tafsir itu banyak yang tebal, banyak yang panjang, sampai berjilid-jilid banyaknya. Namun bagi kita yang baru memulai belajar, maka akan sangat disarankan untuk memulai dari tafsir yang pendek, yang ringkas, sehingga pemahaman kita akan langsung to the point, dan itu semuanya bisa kita rasakan manfaatnya. Dan kitab yang akan kita pilih pada program ini adalah yaitu Al-Mukhtasar fi Tafsir, yang ditulis oleh perkumpulan para ulama ahli tafsir. Kalau kita lihat kitab ini, maka metode penafsirannya adalah penulis menyebutkan ayat terlebih dahulu, kemudian di samping-sampingnya ada tafsirannya, yaitu makna secara umum atau makna secara global pada ayat-ayat yang tertulis di sini. Oleh karena itu, bismillah, kita mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian lanjut surat Al-Baqarah, 1 atau 2 ayat. Yang penting kita bisa menambah ilmu kita bisa menambah wawasan kita, dan yang terpenting kita bisa menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulai dari surat Al-Fatihah. Itu Al-Fatihah artinya adalah pembuka. Fataha yaftahu, itu membuka. Fatihun itu adalah orang yang membuka. Maftuhun itu adalah yang dibuka. Jadi Al-Fatihah adalah pembuka. Makkiyah adalah maksudnya surat ini diturunkan di Makkah. Min maqasidis surah, di antara maksud dan tujuan diturunkan surat ini, atau di antara maksud dan tujuan adanya surat ini adalah tahqiqut tawajjuhi lillahi ta'ala, yaitu benar-benar menerapkan, mengimplementasikan atau mengaplikasikan at-tawajjuh. At-tawajjuh adalah benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillah di sini Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar-benar menjadikan diri kita yang juga mencakup seluruh amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bikamalil ubudiyyati lahu wahdahu, dengan penghambaan dan peribadahan yang sempurna hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman sekalian,
Al-Fatihah ini maksud dan tujuannya adalah menjadikan atau mengimplementasikan, merealisasikan bagaimana kita hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh ibadah kita dengan penghambaan yang sempurna, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, tafsirannya adalah summiyat surat al-Fatihati liftitahi kitabillahi biha. Dinamakan surat Al-Fatihah karena kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dibuka dengan kitab ini. Dan memang secara fisik letak Al-Fatihah ini ada di halaman pertama di mushaf Al-Qur'an. Oleh karena itu dinamakan Al-Fatihah sebagai pembuka dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma Ummul Qur'an, dan dinamakan Ummul Qur'an. Dinamakan induknya Al-Qur'an. Lishtimaliha ala mawdu'atihi, karena dia mencakup pembahasan-pembahasan yang ada dalam Al-Qur'an. Min tauhidinillah, dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatin, dan juga ibadah, wa isyaratin ila qasasin, dan juga isyarat kepada kisah-kisah, wa ghairi dzalika, dan yang lain sebagainya. Jadi Al-Fatihah ini dinamakan induknya Al-Quran karena Al-Fatihah ini mengandung hampir keseluruhan bab-bab yang dibahas di dalam Al-Quran. Tauhid, ibadah, ada isyarat kepada kisah-kisah, dan yang selainnya. Wahya a'zamu suratin fil Quran, dan dia merupakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Wahya as-sab'ul mathani, dan dia merupakan namanya as-sab'ul mathani, artinya adalah 7 yang sering diulang-ulang. Jadi 7 ayat yang sering diulang-ulang. Karena memang kita mengulangnya dalam sehari minimal 17 kali dalam sholat wajib. Jika kita menambah sholat sunnah, maka tentu akan lebih banyak dari itu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini. Bismillahi abda'u qira'atal Qur'an. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, saya memulai qira'atul Qur'an, saya memulai baca Al-Qur'an. Musta'inan bihi, musta'inan yaitu dalam kondisi memohon pertolongan, bihi kepada Allah Subhanahu wa taala, mutabarrikan bidzikri ismihi, dengan mengharap berkah dengan menyebut namanya. Jadi ketika kita membaca basmalah, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka memulai sesuatu. Kalau kita mau membaca Al-Qur'an, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya adalah dengan menyebut nama Allah, saya memulai membaca Al-Qur'an. Dalam kondisi kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga mengharapkan berkah dengan menyebutkan namanya. Wa qad tadammanatil basmalatu salasatan min asma'illahil husna. Dan basmalah ini mengandung 3 nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Jadi bismillah di sini ada Allah Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Jadi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, ada 3 nama Allah di sini. Wahya, yaitu 3 nama tersebut adalah yaitu Allah, ay al-ma'budu bihaqqin, yaitu yang berhak disembah, yang paling pantas untuk disembah. Wa huwa khassu asma'illahi ta'ala, yaitu nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Wala yusamma bihi ghairuhu subhanah, dan tidak dinamakan dengan Allah yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nama Allah yang selanjutnya Ar-Rahman. Ar-Rahman yaitu Maha Pengasih, kalau kita lihat terjemahannya di mushaf terjemahannya. Ai dzur rahmatil wasi'ah, yaitu punya rahmat yang sangat luas. Fahuwa ar-Rahmanu bidzatihi, dan maksudnya adalah Allah itu pengasih pada zatnya. Sekali lagi, Ar-Rahman maksudnya adalah Allah itu dari sananya memang sudah Maha Pengasih. Ar-Rahim ay dzur rahmatil wasilah. Rahim maksudnya adalah Maha pemilik
rahmat yang bersambung. Fahuwa yarhamu birahmatihi may yasha min khalqihi. Maksud dari rahmah yang bersambung adalah Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa minhumul mu'minun min ibadihi, dan di antara mereka adalah orang-orang mukmin dari hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim ini sebenarnya tidak sesederhana terjemahan Maha Pengasih Maha Penyayang, tidak sebenarnya. Tapi maksud dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini lebih luas dari itu. Sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim ini pengertian yang cukup luas. Yang salah satunya disebutkan di sini kalau Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala memang dari sananya sudah memiliki sifat penyayang, pengasih penyayang. Adapun Ar-Rahim itu adalah sifat penyayang Allah yang Allah mengasihi siapa saja yang dikehendaki. Itu salah satunya. Dan masih banyak ya yang lain. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sebagaimana biasanya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Tafsirannya adalah jami'u anwa'il mahamidi min sifatil jalali wal kamal hiya lahu wahdahu duna man siwah. Itu seluruh macam pujian-pujian, kebaikan-kebaikan dari sifat keagungan dan kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makhluk yang memiliki sifat itu selainnya. Kalau kita lihat, semua yang ada di dunia ini pasti punya kekurangan. Semuanya pasti punya kekurangan. Karena memang Allah itu hanya berkehendak, kesempurnaan hanya miliknya. Maka sesuatu yang paling sempurna di dunia ini tetap akan punya kekurangan. Karena sekali lagi, Allah itu hanya mentakdirkan kesempurnaan itu hanya miliknya. Idh huwa rabbu kulli syai'in wa khaliquhu wa mudabbiruhu. Yaitu dialah Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb segala sesuatu, Rabb dari semua makhluknya, dan juga Allah penciptanya, dan juga Allah lah yang mengaturnya. Kata Ar-Rabb ini bisa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa untuk manusia. Kalau kita katakan Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, maka dia di sini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita katakan Rabbul Ibil, pemilik unta, yaitu untuk manusia. Wal alamuna jam'u alam. Dan alamun, lafal alamun, alamin adalah jamak dari alam. Wa huwa kullu ma siwallahi ta'ala. Dan dia adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita simpulkan, maka Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah seluruh macam pujian, seluruh kebaikan, seluruh sanjungan dari sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada selainnya. Karena Allah ini adalah Rabb seluruh alam semesta, penciptanya dan juga pengaturnya. Adapun alamin adalah seluruh alam, seluruh makhluk atau apa-apa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga ada Ar-Rahmanir Rahim, yaitu pengulangan dari basmalah yang tadi ya. Thana'un 'ala Allah ta'ala ba'da hamdihi fil ayati sabiqah. Yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah pujian untuknya di ayat yang sebelumnya. Jadi ini maknanya sama dengan tafsiran basmalah tadi karena sama-sama Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah yaitu yang keempat, Maliki Yaumiddin. Kalau kita terjemahkan yaitu penguasa hari kebangkitan. Tafsirannya adalah tamjidun lillahi ta'ala bi'annahul maliku likulli ma fi yaumil qiyamah, yaitu penguasaan atau pemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya dialah sang raja, sang penguasa likulli ma fi yaumil qiyamah, terhadap apa-apa yang terjadi pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah penguasa, lebih dari kekuasaan para raja-raja. Kalau raja dunia itu dia masih butuh sama orang lain.
dia butuh pengawal, dia butuh istana, dia butuh pembantu, dia butuh penolong. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan makhluknya, tidak butuh dengan penolong, tidak butuh dengan pengawal, tidak butuh dengan tentara. Dan Allah Subhanahu wa taala penguasa di hari kiamat dan selain hari kiamat. Tapi di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa hari kiamat. Haitsu la tamliku nafsun li nafsin syai'ah, yaitu ketika seorang jiwa tidak lagi punya kuasa atas dirinya. Fa yaumiddin, arti dari yaumuddin adalah yaumul jazaa'i wal hisab, yaitu hari pembalasan dan hari perhitungan. Oleh karena itu di dunia ini kita beramal tanpa hisab. Suatu hari nanti akan ada hisab tanpa ada amal. Sehingga kita harus berupaya untuk senantiasa mengumpulkan amal soleh mulai dari sekarang. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita terjemahkan, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Itu tafsirannya di sini adalah nakhussuka wahdaka bi'anwa'il ibadati wat ta'ati. Yaitu kami mengkhususkanmu, hanya engkau satu-satunya dengan segala macam jenis ibadah dan ketaatan. Fala nusyriku ma'aka ghairaka. Oleh karena itu kami tidak akan menyekutukan bersamamu selainmu. Maksudnya adalah ketika kita beribadah, kita tidak beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu, tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa minka wahdaka natlubul auna fi kulli syu'unina. Dan hanya kepadamu satu-satunya kami memohon pertolongan di setiap urusan kami. Fa biyadikal khairu kulluh. Maka di tanganmu lah kebaikan itu seutuhnya. La mu'ina siwaka, dan tidak ada penolong kecuali engkau. Jadi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah kita benar-benar dalam seluruh ibadah kita, dalam seluruh gerak-gerik badan kita, terbesitnya pikiran kita, yang itu semuanya hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan kita. Jangankan amal soleh, adat kebiasaan kita sehari-hari seperti makan, tidur, itu semuanya apabila kita mengikhlaskan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kita makan, tujuannya adalah agar kita mampu beribadah dengan kuat, maka makan itu bernilai ibadah. Contoh lain, kita tidur dengan niat agar ketika kita bangun badan kita menjadi segar dan kita kuat untuk beribadah, maka tidur kita yang kita kerjakan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam setiap perkara yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan sama teman misalnya dalam hal yang dia mampu, mengambilkan barang, nitip makanan, maka itu boleh. Kita meminta tolong kepada teman kita dalam hal-hal yang dia mampu, maka itu boleh. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan ya. Adapun pertolongan yang tidak mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, seperti menurunkan hujan misalnya, mendatangkan rezeki, memberikan jodoh, mengangkat bencana, menyembuhkan dari penyakit, dan yang selainnya, yang itu semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu, maka yang seperti ini tidak boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana, orang meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti misalnya memakai jimat. Ketika dia keluar rumah, dia pakai jimat misalnya dengan tujuan menghindarkan dari kesialan dan mendatangkan keberkahan dan kebaikan dan rezeki misalnya. Maka yang seperti ini adalah kuasanya Allah. Jimat yang kecil itu tidak akan mampu. Sehingga hal-hal yang sudah berada di dalam ranah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita ikut campur, tidak boleh kita menjadikannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Terlebih jika seseorang meninggalkan rumahnya tanpa membawa jimat, dia akan merasa akan tertimpa sial, merasa akan menjadi orang yang tidak nyaman, merasa tersempitkan rezekinya, merasa menjadi orang yang tidak beruntung. Maka yang seperti ini haruslah dihindari. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah ihdinas siratal mustaqim, yaitu kalau kita terjemahkan maka tunjukilah kami jalan yang lurus. Tafsirannya adalah dullana ila siratil mustaqim wasluk bina fihi, yaitu tunjukilah kami jalan yang lurus dan jadikanlah kami berjalan di atasnya. Wasabbitna alaihi,
dan kokohkanlah kami di atasnya, yaitu di atas jalan yang lurus. Wazidna huda, dan tambahkanlah kami hidayah. Wassiratal mustaqim, dan siratal mustaqim, jalan yang lurus ini maknanya adalah huwat tariqul wadih alladzi la wijaja fih, yaitu jalan yang jelas yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa huwal islamul ladzi arsalallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan yang lurus tadi adalah agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus dengan agama ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siratal mustaqim ini adalah agama Islam. Ayat yang terakhir adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terjemahannya adalah yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Tafsirannya adalah tariqul ladzina an'amta alaihim min ibadika bihidayatihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan atas mereka dengan hidayah, kan nabiyyin, seperti para nabi, wassiddiqin, dan orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan juga orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga as-salihin, orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman, sebaik-baik pendamping. Ghairi tariqil maghdubi alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Alladzina araful haqqa wa lam yattabi'uhu kal yahud, yaitu jalan orang-orang yang mengerti kebenaran, mengerti jalan yang lurus, tapi mereka enggan dan tidak mau mengikutinya. Salah satu dari mereka adalah orang-orang Yahudi. Wa ghairi tariqid dhallina 'anil haqqi, yaitu bukan juga jalan orang-orang yang tersesat dari kebenaran. Alladzina lam yahtadu ilaihi, yang mereka orang yang sesat ini tidak mendapati jalan kebenaran. Litafritihim fi talabil haqqi, karena keengganan mereka untuk mencari kebenaran. Walih tidak ilaihi, dan juga mengikuti petunjuk kebenaran tersebut, kan Nasara, yang salah satu dari mereka adalah Nasrani. Jadi ayat ini maksudnya adalah jalan yang lurus ini, siratal mustaqim ini, adalah jalan orang-orang yang telah Allah berikan mereka kenikmatan. Dari kalangan para nabi, para rasul, orang-orang yang jujur, yang benar perkataannya, orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Karena ngerti kebenaran, tahu ilmunya, tahu jalan yang lurus, tapi enggan, tidak mau diamalkan, malah menyimpang dari hidayah dan petunjuk. Juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kenapa sesat? Karena orang sesat itu beramal tanpa ilmu. Mereka banyak ibadah, mereka banyak mengerjakan amal yang soleh, tapi tidak dengan cara atau petunjuk yang diajarkan oleh para rasul. Intinya adalah mereka ini beribadah tanpa adanya ilmu, sehingga mereka tersesat. Dan kita harus berhati-hati, jangan sampai kita termasuk dari dua jenis kelompok ini. Kelompok orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya, atau orang yang beramal tanpa ilmu. Orang-orang Yahudi, mereka itu tahu ilmu, tahu kebenaran, tapi tidak mau mengamalkannya, sehingga masuk dari salah satu golongan yang terancam di sini. Orang-orang Nasrani, mereka beramal tanpa ilmu, sehingga juga masuk dari salah satu golongan yang disebutkan dalam ayat ini. Al-Maghdub, yang dimurkai, salah satunya adalah Yahudi. Wadhalin, yang tersesat, salah satunya adalah Nasrani. Kita lanjutkan min fawaidil ayat, dari faedah ayat ini. Iftadahallahu ta'ala kitabahu bil basmalah. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai kitabnya dengan basmalah. Liyurshida ibadahu an yabda'u a'malahum wa aqwalahum biha, yaitu untuk memberikan petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memulai pekerjaan, perbuatan, perkataan dengan basmalah ini. Talaban li'aunihi wa taufiqih, yaitu mengharapkan pertolongannya dan juga petunjuknya dan taufiknya. Yang kedua, min hadi ibadillahi sholihin, dan di antara petunjuk hamba Allah yang soleh adalah dalam berdoa, al-bad'u bitahmidillahi, yaitu memulai dari pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sana alaihi, dan juga sanjungan kepadanya Subhanahu wa ta'ala, thumma
liyashru'a fit talab, kemudian memulai untuk mengutarakan permintaannya. Jadi maksudnya adalah sebelum kita minta sama Allah Ta'ala, kita memuji Allah terlebih dahulu. Yang selanjutnya adalah tahdzirul muslimin minat taqsir fi talabil haqqi nasara ad-dhalin. Yaitu peringatan bagi kaum muslimin jangan sampai kurang dalam meminta petunjuk kepada kebenaran seperti orang-orang Nasrani yang disifati dengan ad-dhalin yaitu sesat, wa adamil amal, yaitu jangan sampai kurang amalnya, maksudnya tidak mengamalkan kebenaran yang dia ketahui sebagaimana orang-orang Yahudi al-maghdub alaihim yang mereka sifatnya adalah dimurkai. Yang terakhir, dallati surah ala anna kamal al-imani yakunu bi ikhlasil ibadati lillahi ta'ala. Surat ini menunjukkan bahwasannya sempurnanya iman itu dengan ikhlas dalam ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala wa talabil auni minhu wahdahu duna siwah, dan juga hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada selainnya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin demikian yang dapat kita pelajari dari surat Al-Fatihah ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat, semoga menambah ilmu dan wawasan kita, dan yang terpenting semoga menambah iman, takwa, dan amal soleh kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.